searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya setuju dengan Denny Siregar ini ya, mau ngeluarin isu PKI, isu BBM lebih hot, gagal maning. Nah, kita ketahui kan setiap bulan September, yaitu isu kebangkitan PKI selalu muncul. Ya siapa lagi lah kalau bukan Pak Gatot yang membumingkan isu PKI. Nah, bahkan ada dari berita ini, yaitu PKI dan komunisme, isu tahunan Gatot Nurmantio jelang 30 September. Ya, setiap jelang 30 September isu tersebut selalu digaungkan lah oleh Pak Gatot. Tetapi untuk September 2022 ini, ya kemungkinan isu PKI kalah lah dengan isu BBM yang naik dari 7.650 ke 10.000. Bahkan setiap berita-berita di media-media massa semuanya membahas tentang kenaikan harga BBM. Nah, jadi isu PKI tenggelam lah, otomatis tenggelam dengan sendirinya. Ini bahkan ada jejak digitalnya, yaitu pada tanggal 18 September 2017 yang lalu, Gatot akui perintahkan TNI nobar film G30 PKI. Bahkan di sini juga pada 16 Mei 2016 duga ada adu domba. 2 Juni 2016, neokapitalisme lebih berbahaya ketimbang PKI. Nah, bahkan di sini juga 27 September 2017 anak PKI sudah masuk DPR. 22 Maret 2018 bicara kebangkitan PKI. 21 September 2020 Gatot bicara pencopotan dirinya. 27 September 2021 paham komunis menyusup ke tubuh TNI. Tetapi pada tahun 2022 ya, kemungkinan isu PKI tersebut kalah dengan isu BBM yang lagi naik. Nah, saya penasaran ya, kira-kira gimana ya komentar dari cuitan Denny Siregar ini? Kebayang gak sih itu isi kepala dipakai buat mikirin hal yang gak penting? Pusing anfaedah, wadidaw. Menurut Global Petrol Price, harga bensin global rata-rata bensin seluruh dunia itu per liter sekitar 20.000. Besok-besok ada yang posting, dulu Soeharto kita lengserkan, Soekarno kita lengserkan, tidak mungkin Jokowi bisa kita lengserkan. Mau makar ceritanya lempar. Belum tanggal 30 jadi kurang hot. Masih kurang hot kota. Apalagi ditambah berita tentang Kuat Ma'ruf. Bang, aku dulu dukung kamu banget loh, sekarang membela dulu ke NKRI, tapi sekarang kenapa gini? Seperti penjilat. Ya memang faktanya BBM itu terlalu berat lah disubsidi oleh pemerintah. Bahkan ada berita yaitu menyebut 10 tahun pemerintahan di era SBY membakar uang, yaitu lebih dari 1.300 triliun untuk mensubsidi BBM. Bayangkan, yang menikmati siapa? Kemungkinan rakyat biasa. Satu bulan habis berapa sih? Berapa liter sih? Bayangkan dengan perusahaan yang besar bisa ribuan liter. Tetapi kalau kita paling ya cuma 10 liter, 20 liter saja. Makanya pemerintah tengah melakukan upaya untuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Menurut saya bagus. Mari kita dukung pemerintah supaya subsidi BBM agar tepat sasaran. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gatot Nurmantio sudah rutin mengangkat isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau bahaya komunisme menjelang 30 September. Terbaru, kini Gatot melempar tudingan soal penyusupan komunisme ke tubuh TNI. Berdasarkan catatan detik.com, pada 2016 Gatot menengarai isu PKI bisa saja dihembuskan pihak tertentu untuk mengadu domba anak bangsa. Gatot kemudian mengaku merasakan kebangkitan PKI sejak 2008. Gatot Nurmantio menjabat Panglima TNI sejak 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017. Gatot sebagai Panglima TNI hingga Jenderal Purnawirawan sudah berbicara soal isu PKI pada beberapa kali kesempatan. Gatot pernah menghubungkan pemerintahnya untuk menggelar acara nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI di institusi TNI pada 2017 dengan pemecatan dirinya dari jabatan Panglima TNI. Terbaru, Gatot menyebut ada paham komunis yang menyusup ke tubuh TNI. Dirangkum detik.com pada Senin 27 September 2021. Berikut ini catatan mengenai Gatot soal isu PKI sejak menjabat Panglima TNI hingga sekarang. 16 Mei 2016, duga ada adu domba. Saat itu publik dihebohkan soal pesan berantre, broadcast message ke
soal kebangkitan PKI. 9 Mei disebut hari lahirnya PKI. Di sisi lain ada orang yang ditangkap gara-gara memakai kaos bergambar Palu Arit, pelesetan PKI, atau juga kaos bergambar institusi kelompok musik genre metal luar negeri namun bergambar Palu Arit. Ada pula demonstrasi anti PKI. Gatot menanggapi isu kebangkitan PKI dengan satu himbauan untuk tetap menjaga persatuan. Dia mengajak masyarakat tetap tenang tanpa terpengaruh isu yang mengarah ke perselisihan. Kan sudah disampaikan, bisa jadi itu adu domba kan, kata Gatot di Rupatama, Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 16 Mei 2016. Dia mengingatkan, jangan sampai peristiwa 30 September 1965 terulang lagi. Peristiwa itu perlu diingat agar Indonesia tetap bersatu. Jadi yang dilakukan kita semuanya adalah mari kita wujudkan persatuan. Itu sudah masa lalu. Masa lalu sebagai peringatan, jangan sampai terjadi lagi di masa kini, ujarnya. 2 Juni 2016, neokapitalisme lebih berbahaya ketimbang PKI. Kala itu ada simposium bertajuk Pengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain. Acara dihelat di Balai Kartini, Jakarta. Namun saat itu Gatot berpendapat ideologi kapitalisme lebih berbahaya ketimbang PKI yang dulu dikenal mengusung ideologi komunisme versi Marxisme-Leninisme. Gatot memberi contoh di negara-negara yang terimbas neokapitalisme dan neoliberalisme. PKI berbahaya, tapi yang lebih berbahaya neokapitalisme, neoliberalisme. Jelas Gatot di Jakarta pada Kamis 2 Juni 2016 yang lalu. Gatot memberi contoh di negara-negara yang terimbas neokapitalisme dan neoliberalisme, misalnya di Belanda, Prancis, dan Denmark. Di sana, gereja mulai kosong dan orang menjadi ateis. Namun entah bagaimana, Gatot lantas menghubungkan fenomena ini menjadi narasi pengantar masuknya komunisme. Komunis seperti setan diam-diam muncul. Di Eropa proses menuju ateis terjadi. Diawali dengan menjual gereja untuk properti. Tiap tahun gereja kehilangan 60.000 jemaah. Kalau sudah ateis lalu komunis. Enggak terlihat tapi proses ini terjadi. Itu bisa terjadi di negara kita, jelas Gatot. Saat itu dia menyampaikan bahwa komunis muncul saat kritis pada awal merdeka dari Belanda. Pada 1969, komunis melakukan pembantaian diawali krisis ekonomi berkepanjangan serta kepercayaan. Namun kini bila Indonesia berhasil sejahtera, ideologi Pancasila akan tetap kuat. 18 September 2017, Gatot akui perintahkan TNI nobar film G30S PKI. Pada September 2017 muncul informasi soal rencana TNI menggelar nonton bareng film G30S. Saat itu Gatot mengakui memerintahkan institusinya untuk menggelar nonton bareng film karya sutradara Arifin C. Nur itu. Iya, itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah, kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di makam Bung Karno. Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Ini adalah upaya penyusulan sejarah. Dia tidak peduli soal polemik akurasi sejarah perihal film tersebut. Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya masih banyak yang tidak tahu, jelasnya. 22 September 2017, Gatot tepis tudingan berpolitik via nobar. Perintah Gatot kepada TNI untuk menggelar nobar film pengkhianatan G30S PKI dinilai politikus PDIP Effendi Simbolon sebagai langkah politik. Beberapa parpol seperti PKS dan PAN jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S. Namun Gatot menilai persepsi seperti itu wajar saja. Kalau politik, apa saja dipolitisasi. Kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja, kata Jenderal Gatot di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur pada Jumat 22 September. Gatot santai menanggapi tudingan itu. Menurutnya, wajar saja bila langkahnya itu dicurigai. Saya bilang, orang kawin bisa politik. Apalagi nonton film gitu, ya wajar-wajar aja. Orang curiga wajar, orang punya persepsi wajar. Sekarang komentar apapun juga wajar, ucapnya.